Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 3. Ayo kita belajar nahwu. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Baik, anak-anak kelas 3, kemarin kita sudah belajar tentang kalam sudah yang pertama, yang kedua kita sudah belajar tentang kata isim atau kalimah isim ya. Jadi hari ini kita akan belajar tentang kata berikutnya, yaitu kata fiil dan kata harf atau kata huruf. Hu ya, pakai ha. Nah, kata atau kalimah ya, kata itu kan kita menyebut dalam bahasa Indonesia kan kata. Kalau bahasa Arab itu kalimatun atau kalimah, itu kata ya. Kalimah atau kata ada 3. Yang pertama isim, yang kedua fiil, yang ketiga huruf atau harf. Nah, hari ini kita belajar fiil. Saya bacakan teksnya dulu, saya beri makna. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi kelawan nyebut asmane Allah. Ar-Rahmani zat kang welas asih ing dalem donya lan akhirat. Ar-Rahimi zat kang welas asih ing dalem akhirat bloko. Wal fi'lu lan utawi kalimah fi'il iku yu'rafu di ngerteni apa fi'il bikot kelawan kepanjingan lafat kot, kemasukan lafat kot ya, di sebelum kata, di sebelumnya. Wasini lan huruf sin fathah sa nanti. Wasaufa lan saufa. Wata ta'nisi lan tak ta'nis. Jadi taknya yang panjang itu bukan tak bulat ya. Tak ta'nis itu taknya yang panjang, terus ada sukunnya. As-sakinati kang den, as-sakinati kang mati utawa kang den sukun. Jadi maksudnya fi'il, suatu kata bisa disebut fi'il itu kalau ada qad, sebelumnya ada qad, atau ada huruf sin, atau ada saufa, atau ada akhir katanya ada tak ta'nis, ada tak yang bukan bulat yang disukun. Itu kata tersebut pasti disebut fi'il, bukan isim, bukan huruf ya. Nanti saya contohkan, saya lanjutkan beri maknanya dulu. Wal harfu lan utawi kalimah huruf iku ma kalimah atau kata la yasluhu kang ora pantes, kang ora pantes ma'ahu ing dalem sertane, ing dalem sertane kalimah, ing dalem sertane kalimah apa dalilul ismi, apa tandane isim, ora pantes diberi tandanya milik isim. Terus wala lan ora pantes ya, dalilul fi'li apa tandane kalimah fi'il.
kalimah huruf itu dia tidak cocok dimasukkan atau diberi tandanya isim ke dalam huruf itu tidak cocok, dan juga tidak cocok diberikan tandanya fiil pada kalimah huruf. Jadi tidak mau atau menolak, kalimah huruf itu menolak tandanya isim yang ada semuanya dan menolak juga tandanya fiil. Kalau menolak semua, penolakan itu, tidak maunya itu, nah itulah tanda kalimah huruf. Jadi tanda kalimah huruf adalah tidak mau menerima tandanya isim dan juga tidak mau menerima tandanya fiil. Itu tanda fiil itu yang pertama ada qad di mana ini, di kata, di sebelum kata fiil madhi dan sebelum kata fiil mudhari'. Contohnya qad nasara dan qad yansuru. Qad nasara, nasara itu fiil madhi, sebelum nasara, sebelum fiil madhi nasara itu ada qad. Nah, nasara namanya pasti termasuk golongan kalimah fiil, makanya namanya fiil madhi. Ya, kok tahu fiil dari mana? Dari qad itu. Ya, ciri-cirinya ada qad. Lalu contoh berikutnya qad yansuru. Yansuru itu sebelumnya ada qad. Nah, makanya yansuru disebut fiil. Kok tahu fiil? Karena ada qad itu sebelumnya. Makanya yansuru disebut fiil mudhari'. Kalau hafalan kan tinggal mengurutkan saja fiil madhi mudhari', masdar mim, seperti itu. Nah, itu sudah urut itu. Nomor 1 fiil madhi, nomor 2 fiil mudhari'. Tetapi kalau disuruh memahami, kok tahu itu disebut fiil atau fiil kok bukan isim, kok bukan huruf, itu dari mana ya? Dari tanda-tandanya fiil, ya. Itu. Jadi tidak hanya hafalan saja. Nah, nahwu ini adalah pemahaman. Nah, nomor 2 ada huruf sin. Ya, sin tidak ada titik tiganya, sin kecil ya. Di mana letak sinnya? Di awal kata. Itu khusus di fi'il mudhari'. Jadi hanya diyansuru dan kawan-kawannya atau fi'il mudhari' saja. Nasara dan kawan-kawan tidak. Ya. Contohnya saya qulu. Nah, itu ada sin. Asal mulanya hanya yaqulu. Begitu. Tetapi ditambahi sendiri penulisnya, itu sin fathah, saya qulu. Begitu. Jadi yaqulu disebut kalimah isim apa fi'il apa huruf? Jawabannya adalah kalimah fi'il. Kenapa? Karena ada tanda fi'ilnya, yaitu huruf sin di sebelumnya yaqulu. Nah, itu. Yang ketiga ada saufa. Saufa ini khusus di fi'il mudhari'. Jadi sin juga khusus fi'il mudhari', saufa juga khusus di fi'il mudhari'. Nahwu saufa ta'lamun. Nah, itu ta'lamuna, ta'lamun, ta'lamu itu fi'il, ya. Jenisnya fi'il, bukan huruf, bukan isim. Kenapa? Karena ada saufa. Karena saufa itu ciri-cirinya atau tandanya kalimah fi'il. Jadi kata setelah saufa namanya adalah fi'il, bukan isim, bukan huruf. Yang keempat, tanda terakhir ini. Tanda fi'il yang keempat ada tak taknis. Tak taknis itu taknya bukan bulat, nah, ada sukunnya di akhir kata. Jadi tak taknis itu ada sukunnya.
Ini khusus di fi'il madhi. Contohnya adalah itu kalau mau sholat berjamaah itu setelah adzan terus pujian sebentar terus qomat. Nah kan ada qad qomat, qad qomatis sholah. Nah itu qad qomatis sholah itu qad qomat. Nah, qomat ya, qomat itu ada tak taknisnya. Lah kok enggak dibaca qad qomat as-sholah ya, karena dia disambungkan dengan kata as-sholah jadi di kasroh. Karena disambung saja. Qad qomatis sholah gitu. Kalau tidak disambung ya qad qomat begitu. Nah, qomat itu diakhiri tak taknis. Itu ada tak yang bukan bulat taknya dan disukun. Itu namanya tak taknis. Nah, pasti kata koma ya itu disebut kalimah fi'il, disebut kata fi'il. Kenapa kok bisa disebut fi'il? Karena ada tanda fi'il yaitu tak taknis di akhir kata itu. Jadi bukan disebut isim, qomat bukan isim, qomat juga bukan huruf. Begitu ya. Sudah tahu ya tanda fi'il. Jadi anak-anak bisa membedakan isim melalui tanda isim ya, seperti yang kemarin sudah saya jelaskan. Dan anak-anak bisa mengetahui kata ini termasuk fi'il. Dari mana? Dari tanda fi'il. Seperti hari ini yang baru dibahas. Selanjutnya kalimah huruf. Kata yang ketiga adalah kata huruf. Ya. Kata huruf ini tandanya apa? Tandanya hanya satu, yaitu tidak menerima tandanya kata isim dan fi'il, tidak mau menerima. Nah, dari situ untuk memudahkan kalimat huruf, kata huruf, maka diberikan nama-nama huruf. Ya, contohnya hal itu ada kan dalam bahasa Arab. Hal biasanya pertanyaan itu menggunakan kata tanya hal. Hal itu artinya apakah. Nah, hal itu bukan fi'il, bukan isim, tetapi hal itu adalah kata huruf. Huruf apa namanya? Untuk memudahkan ini dihafalkan. Huruf istifham. Maksudnya apa itu? Namanya kok istifham? Nah, istifham itu pertanyaan ya. Kata tanya lah, termasuk kategori kata tanya. Hal huruf istifham. Kalau bawahnya hal, lam fathah mim sukun, lam itu disebut huruf jazim, huruf yang menjazmkan kata setelahnya. Lam menjazmkan itu tandanya kan sukun, tanda aslinya seperti yalidu terus dimasukkan lam. Dalam Al-Quran kan ada itu, menjadi dibaca bukan yalidu, bukan du lagi, tapi lam yalid begitu. Nah, itu huruf jazim, lam. Kemudian ada huruf jer, nama huruf ya, huruf jer. Huruf jer itu contohnya min. Min artinya dari atau saking. Kalau huruf jer banyak ya. Banyak ya. Kemarin itu sudah membahas menyinggung huruf jer. Nah kan, huruf kosam juga ada di halaman 4 itu. Kitabmu buka coba. Huruf kosam tuh huruf sumpah. Wawu, ba, ta, wallahi, billahi, tallahi. Tapi tidak boleh buat main-main sumpah itu ya. Nah itu huruf sumpah, huruf kosam. Nah, untuk memudahkan pakai nama huruf itu. Karena ciri-cirinya tidak menerima tandanya isim dan tandanya fi'il. Untuk memudahkan itu ya
diberi nama. Itu ada huruf jar min, ila, an, ala, fi, ruba, bi, ka, lam. Lamnya kadang dibaca la, kadang dibaca li. Begitu. Nah, anak-anak di tanda fi'il ini halaman 5 itu dikerjakannya halaman 5 sampai halaman 6. 5 soal itu, 5 soal dikerjakan, terus difoto, dikirim ke Google Classroom. Soal pertama, qad nasara. Kata nasara disebut fi'il karena ada tanda fi'il, yaitu kamu tulis tandanya apa. Tanda fi'il yang sin atau yang saufa atau yang qad atau tak ta'nis. Kamu perhatikan kalimat qad nasara di dalam tanda petik itu ya. Mudah ya, semoga bermanfaat. Semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.